Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa rasulahu liyutimma makarimal akhlaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit talaq. Amma ba'd. Hadirin yang dicintai Allah, munculnya gagasan revolusi mental di Indonesia dilandasi oleh cita-cita luhur berbangsa ini untuk menjadikan bangsa ini bangsa yang unggul dan berkarakter. Hal ini ditujukan untuk menggembleng manusia Indonesia menjadi manusia yang baru, yang berhati putih, berkemauan pajak, bersemangat elang Raja Wali, dan berjiwa api yang menyala-nyala. Namun hadirin, perilaku negatif yang tumbuh subur hingga ini, mulai dari korupsi, masalah intoleransi, dan sifat ingin menang sendiri menjadi tantangan bangsa ini. Maka tak helah penting, revolusi mental haruslah menjadi tekad kita bersama. Untuk mewujudkan revolusi mental itu diperlukan adanya keseimbangan antara ideologi dan nilai-nilai agama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Revolusi Mental Pemuda, Wujud Nyata Perubahan Karakter Bangsa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalna ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Artinya Alif Lam Ra ini adalah kitab yang kami berikan kepadamu Muhammad supaya kamu mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hadirin yang dicintai Allah, menurut Dr. Quraisy Shihab berkata bahwa pada lafaz az-zulumat menunjukkan bentuk jamak, sedangkan pada lafaz an-nur menunjukkan bentuk tunggal. Hal ini mengisyaratkan hadirin bahwa kegelapan itu bermacam-macam dan dapat timbul di berbagai sumber. Penyebutan lafaz az-zulumat juga lebih didahulukan daripada lafaz an-nur. Bukan berarti gelap lebih dulu daripada terang, tetapi hadirin, hal ini mengisyaratkan bahwa hendaknya manusia harus menuju ke arah perubahan yang positif. Dari ayat tadi dapat kita tarik benang merah bahwasanya sejak dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk memperbaiki diri. Lantas bagaimana kondisi pemuda bangsa Indonesia kita saat ini? Tambah membaik atau bahkan terpuruk? Melalui pemikiran kita yang revolusioner, sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia ini bisa merdeka karena ada peran pemuda di dalamnya. Ya, sebagai agents of change, pemuda adalah aset yang berharga bagi negara karena kemajuan dan kehancuran bangsa ini berada pada tangan mereka. Hadirin yang dicintai Allah, saat ini generasi muda kita sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Karakter bangsa kini telah hancur terkikis waktu. Pondasi-pondasi yang dulu dibangun dengan kokoh kini dihancurkan oleh anak bangsa sendiri. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan berbagai rentetan kejadian yang mengejutkan
apalagi remaja terpapar tindakan kekerasan baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri maupun dilakukan oleh kelompok, mulai dari tawuran, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan tindakan kekerasan lainnya. Hadirin yang dicintai Allah, untuk merevolusikan mental pemuda yang saat ini terbius akan kenikmatan hedonisme bukanlah hal yang sepele, karena hal tersebut hadirin menjadikan bangsa ini, menjadikan pemuda masa kini lupa dari mana dan untuk siapa mereka sebenarnya hidup. Hadirin yang dicintai Allah, dalam tafsir Al-Maraqi juzuk 10, Syekh Ahmad Murzafa Al-Maraqi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk memperbaiki diri. Kita telah dianugerahi fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa. Sudah kewajiban kita untuk memanfaatkannya dengan terus berprestasi dan berkarya. Kita justru akan berdosa jika tidak memanfaatkannya dengan menyerahkan segala potensi dan usaha yang kita miliki. Dari uraian tadi dapat kita simpulkan yang pertama, sejak dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan manusia untuk memperbaiki diri. Yang kedua, pemuda harus mengambil perannya dalam merevolusikan mental pemuda bangsa ini. Mari mulai detik ini kita wujudkan revolusi mental dengan kerja keras, integritas, dan solidaritas. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan.